Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua gembok koleksi saya, yaitu gembok Sargent & Greenleaf, gembok yang dibuat khusus untuk militer Amerika. For your information, ini adalah gembok yang versi lebih lamanya, dibuat tahun 1988. Artinya di tahun ini 2024 dia sudah berusia kurang lebih 36 tahun ya. Saya mendapatkan gembok ini langsung dari Amerika, dalam kondisi baru, old stock ya, atau baru, tidak pernah dipakai. Bahkan saya mendapatkan box aslinya. Ini box aslinya, kuncinya juga kunci yang asli. Bahkan di dalamnya masih ada ya, ini tempat kuncinya, dan ini ada manual booknya kalau kita mau membongkar gemboknya atau mengganti kuncinya. Ini manual booknya seperti itu. Jadi ini old stock atau stok baru tapi lama gitu. Bahkan saya juga masih menyimpan ya segelnya ini ya. Tulisannya inspected by Anna Richardson. Ini bekas di sini tadinya. Sedangkan kalau yang satu lagi, saya mendapatkan gembok ini dalam kondisi second atau memang sudah terpakai. Kalau yang ini yang baru, ini yang second, walaupun usianya itu lebih muda, yaitu dia keluaran 2013. Modelnya model yang terbaru, yaitu 951. Jadi karena dia bekas, memang agak ada yang macet-macet sedikit lah. Nanti kita bahas ya tentang dalamnya ini. Tapi yang pertama kita bahas itu adalah yang lama dulu ini, yang stok lama dulu, versi yang lama dulu ya. Gembok ini memang unik. Dia sekelnya, ketika dia terpasang, dia sekelnya ini atau belenggunya ini sama sekali tidak terlihat ya. Gembok ini memang digunakan untuk menggembok kotak-kotak senjata atau amunisi peluru, atau digunakan juga untuk mungkin truk ya. Pokoknya intinya digunakan untuk menggembok kotak-kotak amunisi dan senjata. Jadi sudah pasti dia mungkin anti tembak atau anti granat ya. Mungkin memang didesain seperti itu. Jadi si sekelnya ini full tertutup ketika dia terpasang, ini sama sekali nggak terlihat. Coba kita bedah dalamnya ya. Nah ya, sebelumnya kita akan mendapatkan 3 kunci. 3 kunci ini berbeda ya. 2 ini adalah kunci biasa, dan satu lagi ini yang kotak, yang kepalanya kotak. Ini kunci kontrol. Kunci kontrol itu digunakan untuk membongkar si gemboknya ini. Jadi untuk membongkar gembok ini kita nggak perlu pakai obeng karena dia nggak ada baut dan apanya segala macam. Tapi yang kita butuhkan adalah kuncinya ini untuk membongkar gemboknya. Oke, kita lihat kuncinya seperti ini. Jadi kalau kunci yang biasa ini nggak bisa digunakan untuk membongkar gembok. Tapi kalau kita mau membongkar gembok, kita pakai kunci kontrol. Bedanya itu apa? Bedanya itu ini. Kalau kunci yang biasa, ya, dia nggak bisa diputar ke kiri karena dia mentok di sini. Dia hanya bisa diputar ke kanan saja. Ya. Ketika dia diputar ke kanan, dia sekelnya akan terbuka seperti ini. Tapi kalau diputar ke kiri dia nggak bisa. Sedangkan kunci kontrol ini, ya, dia bisa diputar ke kanan, kanan bisa. Artinya dia hanya untuk membuka sekelnya aja bisa, ataupun membuka keseluruhannya, yaitu digeser ke kiri sini. Dia akan membuka sekelnya sekaligus ini penguncinya ini. Coba kita buka ya. Kita lihat isinya itu ada apa aja. Ini yang kedua. Kemudian kita tarik lagi. Kayaknya harus tengah dulu. Dan boom, ini dia isinya. Ini isi dalam dari gembok ini ya. Jadi hanya ini aja isinya. Dia nggak ada bola belenggunya atau baut-baut segala macam, nggak ada. Jadi dia cuma terdiri dari kick cylinder seperti ini, kick cylinder dari Medeco. Kemudian ada pasaknya yang seperti ini, yang digunakan untuk mengunci si sekelnya ini. Jadi ketika dia terpasang, dia akan seperti ini mengunci. Tapi ketika
kuncinya diputar, dia akan ke samping seperti ini, sehingga si sekelnya ini bisa bergerak. Dan ketika mengunci seperti ini, kayak gitu. Sangat simpel, dalamnya itu sangat simpel. Ya, di sini ada anti-bornya, ya, anti-bornya dari yang termasuk ke dalam bodinya ini, anti-bor pertamanya ini. Kemudian anti-bor keduanya ini ada di kick cylindernya ini. Jadi ini adalah anti-bornya ya. Jadi untuk mengebornya menjadi lebih sulit. Bukan nggak bisa dibor, tapi untuk mengebornya ini menjadi lebih sulit. Ya, kuncinya dia memang menggunakan kunci tumbler biasa yang menggunakan pin. Sebenarnya kunci ini memang kunci kuno, tapi kita lihat lagi dia keluaran 36 tahun yang lalu, yang dimana pada saat itu kunci ini memang ya cukup bagus lah, sehingga digunakan untuk militer gitu. Sebenarnya kunci tumbler ini nggak jelek-jelek banget, dia memang lebih mudah untuk di lockpick ya, tapi bukan berarti orang sembarangan bisa untuk melockpick, atau apalagi menggunakan camping atau pick sisir seperti itu nggak sembarangan makanya gitu. Coba kita pasang lagi ya, pasangnya gampang sih, gampang susah. Di dalamnya seperti ini kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita pasang, pertama kick cylindernya dimasukin, pasangnya mudah tapi memang posisinya harus pas ya, harus kita pasin benar-benar pas. Kalau dia nggak pas, dia sulit. Oke, sudah. Kemudian kita pasang ininya, pasaknya ini. Oke, sudah terpasang juga. Kemudian harus kita bantu menggunakan kunci kontrolnya ini. Jadi ini yang saya maksud tadi. Ini dia posisi ketika terkunci, tapi ini posisi ketika terbuka ya. Jadi si sekelnya itu ada di sini, tapi ketika terbuka, nah ini sekelnya bisa bebas ya di sini ya. Seperti itu. Dan ini untuk mengunci apa yang ada di dalamnya ini. Masukin lagi. Dan oke. Gembok sudah siap untuk dipakai. Unik ya. Coba kita bongkar yang kedua. Yang ini. Ini adalah versi yang lebih barunya lagi. Sebenarnya dari sini nggak langsung upgrade ke sini, tapi ada di tengah-tengahnya ini ya. Jadi dari sini ada upgrade-nya lagi. Nah setelah itu di-upgrade lagi ke yang ini gitu. Nah tapi saya nggak punya di upgrade yang pertengahan ini ya. Saya belum punya, mungkin nanti akan saya dapatkan. Tapi saya sekarang masih cari, belum dapat. Ini adalah versi upgrade dari yang sebelumnya, versi sebelumnya. Dia kuncinya sama. Nah, di sini ada anti-bornya. Di sini ada anti-bor yang keduanya. Dia juga sama. Ketika dia digeser ke kanan, dia hanya membuka sekelnya aja. Ya, ini sekelnya dia terbuka agak otek-otek seperti ini ya. Tapi bukan berarti rusak ini. Setelah saya bongkar dan saya cek, ini bukan rusak, tapi memang seperti ini desainnya. Jadi desain awalnya itu sebenarnya sekelnya ini bisa dilepas penuhnya, sama seperti American Secure ukuran 70 mili. Tapi karena mungkin khawatir hilang atau gimana, jadi dia di bawahnya ini dipasang pasak sehingga si sekelnya ini nggak bisa keluar. Nah, sedangkan kalau kita putar ke kiri seperti ini, maka bodinya ini akan terlepas. Oh ya, sebelumnya kita putar ke kanan ya. Kita putar ke kanan, kita cek bodinya ini bisa kelepas apa enggak. Ini nggak bisa kelepas nih bodinya kalau kita putar ke kanan. Ini sangat keras, apalagi ketika belum guna masuk. Ini nggak bisa terbuka. Tapi ketika kuncinya kita geser ke kiri, nah ini bodinya baru bisa kita buka. Dan seperti inilah dalamnya. Ini yang atasnya, dan ini yang bawahnya. Ini ada bola. Nah, ini yang saya maksud bola pengunci atau bola belenggunya, yang tadi di sini nggak ada ya. Di sini cuma pasak. Nah, kalau di sini ada bola belenggunya. Kita kumpulin dulu. Kemudian ada seperti ininya ya, penguncinya. Dan di sini juga ada bola penguncinya lagi, yang kedua, kanan kiri. Dan yang terakhir
sini ada kick silindernya. Kita dorong di sini. Dan ini adalah anti bornya. Jadi di dalamnya hanya seperti ini. Kick silinder, anti bor, di bawahnya ada anti bor. Di sini ada penguncinya. Seperti ini. Intinya hanya seperti itu. Sama sih, dia sama-sama simple, tapi kayaknya lebih simple ini sih dibanding yang ini. Coba kita bahas satu persatu ya. Apa saja keunikannya? Pertama, yang kita bahas itu adalah anti bornya dulu. Selain dia sudah ada anti bor di bodinya ini, dia juga ada anti bor dari sininya ya. Yes. Jadi agar kick silindernya ketika ada yang ngebor tidak langsung terkena kick silindernya ini, dia dipasanglah anti bor seperti ini. Jadi ketika ada yang mau ngebor, dia harus berhadapan sama si anti bornya ini. Anti bornya ini berbahan dasar sama seperti bodinya, ya, sama seperti bodinya, tapi dia ada tambahan lagi di sini. Kalau kita lihat di sini, dia ada tambahan besinya. Yang dimana besi ini, cara masukkan besi ini dibor kecil sampai ke sini, 1, 2 sampai ke sini saja. Kemudian yang ketiga ini sampai ke sini. Kemudian setelah dibor, dipasanglah besi yang lebih keras, baja yang lebih keras, ya, agar bornya ini nggak bisa merusak bodi anti bornya ini. 1, 2, 3. Jadi ini panjang sampai ke sini ya, si anti bornya ini, besinya ini, kayak gitu. Nah, ini untuk melindungi silindernya dari pengeboran. Kemudian silindernya ini sama seperti yang lama, terbuat dari kuningan, tapi dia ini dilapisi oleh teflon. Kalau kita lihat ini warnanya warna hijau seperti ini, tapi karena ini produk second ya, jadi dia nggak full hijaunya, artinya memang ada lecet-lecet pemakaian lah. Nah, hijau-hijaunya ini adalah teflon. Teflon itu apa? Teflon itu seperti lapisan lapisan anti licin. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk melapisi silindernya ini agar lebih tahan terhadap cairan kimia. Jadi ketika kalau ada cairan kimia yang masuk, dia akan langsung kalis aja atau langsung ya nggak akan nempel ke kuningan ini ya, kuningan silindernya ini. Bahkan kalau kita lihat detail ini sampai ke dalam sini, komponen yang di dalam sini itu juga ada lapisan teflonnya ini ya. Tapi balik lagi karena saya ini dapatnya second, jadi dia ada ya lecet-lecet gitulah, nggak sempurna teflonnya ini. Tapi nggak apa-apa karena ini hanya untuk koleksi saja. Seperti itu. Kemudian ya, yang uniknya lagi dari gembok ini adalah dia disisipi oleh keramik. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini seperti ada kotak gitu ya. Ini tuh dalamnya keramik. Jadi dia dibor kecil sampai ke dalam, sampai ke sini. Jadi sama dibor juga sampai satu bodi sampai ke sini. Ini juga sama. Kemudian setelah dibor, disisipilah keramik, dimasukin keramik ke dalamnya, cairan keramik. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk ketika ada yang mencoba untuk menggerinda gembok ini dari samping, maka suara yang dihasilkan ketika dia terkena keramik ini, suara yang dihasilkannya itu lebih kencang gitu. Memang ketika terkena bodi ini memang suaranya kencang ya jelas lah, gerinda kena besi ya kencang jelas itu. Nah tapi ketika dia terkena keramik, dia suaranya lebih kencang lagi gitu. Intinya seperti itu. Kemudian di sini juga ada sisipan keramiknya di atasnya sini untuk melindungi si sekelnya ini. Melindungi sekelnya ini. Jadi di sini disisipi keramik. Mungkin kalau kurang jelas keramiknya seperti apa, itu keramiknya seperti ini. Ini yang lebih jelasnya lagi. Jadi ini keramiknya yang lebih terlihat. Warna putih ya. Nah, ini. Seperti ini keramiknya. Nah, keramik ini sama seperti yang ada di rumah-rumah kita ya. Nah, keramik ini bukan yang terbuat dari tanah liat itu, tapi lapisan atasnya itu loh. Jadi kan kalau keramik ini terbuat dari tanah liat, nah tanah liatnya itu dilapisin oleh cairan yang licin dan lebih kuat agar lebih mudah untuk dibersihinnya gitu.
Jadi makanya ada lantai keramik, ada juga genteng keramik. Nah, yang digunakan di sini adalah lapisan atasnya ini. Jadi ketika dia terkena oleh mesin gerinda, terpotong oleh mesin gerinda, dia suaranya lebih kencang dibandingkan potongan gerinda itu terkena besi. Intinya seperti itu. Makanya disisipi oleh keramik. Ya, intinya sih cuma itu aja. Sekarang kita lihat bahannya ya. Ini kalau kita lihat ini terbuat dari baja. Ini ada magnet. Ini jelas ini dari kuningan, gak nempel ke magnet. Ini bola-bola penguncinya terbuat dari baja. Dari baja sama seperti bodinya sama. Nah, tapi kalau yang ini, yang lama ini, dia bahannya dari baja, semuanya dari baja kecuali sekelnya. Sekelnya ini terbuat dari aluminium. Maaf, bukan aluminium, tapi stainless. Jadi sekelnya ini terbuat dari stainless. Dia nggak nempel ke magnet. Tapi kalau bodinya dia nempel. Seperti itu. Untuk harganya berapa? Ya, saya lupa sih saya belinya berapa harganya, tapi mungkin akan saya tulis di kolom komentar atau deskripsi ya. Oh ya, sebelum ditutup coba kita pasang lagi gembok ini. Pertama kita pasang anti buarnya dulu ke kick silindernya. Terbalik. Kita masukin ke sini. Harus benar-benar pas. Oke. Ini udah pas. Kemudian dimasukin ininya, pengunciannya. Sebelum itu bolanya dulu. Setelah itu kita pasang dulu kuncinya agar dia pas. Bolanya, dan terakhir yang atasnya ini, bagian atasnya. Dan boom, gembok siap untuk dipakai. Ya itulah koleksi saya, dua koleksi saya. Ini agak keras ya. Rampas. Itu gembok Sargent and Greenleaf, gembok yang dibuat khusus untuk militer Amerika. Dan kalau kita beli gembok ini dari Sargent and Greenleaf-nya langsung, kita nggak akan dikasih gembok ini, gembok yang model seperti ini, tapi dikasih yang versi sipilnya. Ada lagi yang versi sipilnya, tidak seperti ini. Mungkin cukup sampai sekian videonya. Bye bye.